Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Heni Ramadhani. Di sini saya bakalan menjelaskan tentang hubungan struktur, kelarutan, dan aktivitas biologis obat. Materi ini menjelaskan tentang gimana struktur kimia dari suatu obat bisa mempengaruhi kelarutannya dan efeknya dalam tubuh. Kita langsung aja ya. Efek kelarutan. Poin pertama, kelarutan molekul obat dalam air atau lipid mempengaruhi rute pemberian, distribusi dalam tubuh, metabolisme, durasi kerja, dan rute eliminasi. Jadi teman-teman, obat yang kita minum itu nggak langsung aja loh nyampe ke tempat sakitnya. Obat harus melewati berbagai proses dalam tubuh. Diserap dulu, nyebar lewat darah, baru dia sampai ke targetnya. Biasanya itu disingkat jadi ADME, adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Jadi, kelarutan itu adalah seberapa mudah suatu zat, dalam hal ini obat, larut dalam air atau lemak. Ini penting karena kelarutan itu ngaruh ke bagaimana obat masuk ke tubuh, nyebar ke bagian tubuh yang butuh, berubah jadi bentuk lain, berapa lama obat bertahan, dan akhirnya gimana cara dia keluar dari tubuh. Untuk poin kedua, kelarutan adalah jumlah gabungan dari kontribusi masing-masing gugus fungsi yang ada dalam tubuh. Poin ketiga, perlunya keseimbangan antara kelarutan air dan lipid untuk meningkatkan kelarutan dalam air atau lipid. Obat itu tersusun dari gugus-gugus kimia. Nah, gugus ini ada yang bikin obat lebih larut dalam air, ada juga yang bikin lebih larut dalam lemak. Kita butuh keseimbangan dua-duanya supaya obat bisa efektif bekerja di tubuh. Selanjutnya, gugus fungsi larut air dan ikatan hidrogen. Disebut gugus fungsi hidrofilik, yaitu gugus fungsi yang meningkatkan kelarutan air dalam molekul obat. Di dalam struktur obat, ada bagian-bagian kecil yang disebut gugus fungsi. Nah, ada gugus fungsi yang bikin obat gampang larut dalam air, itu disebut hidrofilik. Gugus hidrofilik itu kayak magnet jadi dia bikin obat gampang larut dalam cairan tubuh yang kebanyakan air. Lalu kebalikannya, ada juga gugus fungsi yang suka lemak, disebut dengan lipofilik, yaitu gugus fungsi yang meningkatkan kelarutan air dalam molekul obat. Ini bikin obat lebih mudah masuk ke dinding sel yang lemak-lemakan itu. Nah, sekarang kita bandingkan secara langsung. Kalau hidrofilik itu berarti suka air, kalau lipofilik itu berarti suka lemak. Gampangnya, kalau kamu punya obat dengan banyak gugus yang suka air, dia gampang larut dalam darah. Tapi kalau gugusnya suka lemak, dia lebih jago menembus sel tubuh yang banyak mengandung lemak. Di slide ini juga ada tabel gugus-gugus yang bisa nentuin sifat itu. Yang paling kiri itu paling kuat hidrofiliknya, makin ke kanan makin lemah. Selanjutnya, jadi tahun 1901, seorang ilmuwan bernama Overton bilang bahwa kalau suatu obat bisa larut dalam lemak, maka dia bisa lebih mudah tembus ke dalam sel. Itu karena dinding sel itu sendiri banyak lemaknya. Jadi semakin besar kemampuan obat untuk larut di lemak, yang biasa disebut koefisien partisi, itu berarti semakin mudah dia menembus dinding sel dan bekerja di dalamnya. Aktivitas biologis senyawa seri homolog. Seri homolog senyawa sukar terdisosiasi. Perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang atom C. Semakin panjang rantai samping atom C, maka sifat nonpolar itu akan semakin tinggi. Kelarutan dalam air akan menurun. Koefisien partisi lemak akan meningkat. Lemak atau air akan meningkat. Lalu aktivitas biologisnya juga akan meningkat sampai tercapai aktivitas maksimum. Tapi apabila rantai samping atom C-nya itu terus ditingkatkan, aktivitas biologisnya bakalan turun secara drastis. Kelarutan dalam airnya juga bakalan menurun,
kelarutan dalam cairan luar sel juga bakalan menurun, proses transport obat ke tempat aksi atau reseptor juga akan menurun. Maka ini akan menurunkan aktivitasnya. Mudahnya itu seri homolog ini kan maksudnya sekelompok senyawa yang bentuk dasarnya itu sama, cuman beda panjang rantai karbonnya. Makin panjang rantainya, biasanya makin susah larut di air, tapi makin gampang larut di lemak. Sampai suatu titik, panjang rantai ini bikin obat jadi super aktif. Tapi kalau terus ditambah, malah jadi kebalikannya, yaitu kelarutannya bakalan turun drastis. Susah larut di cairan tubuh, dan jadi susah sampai ke tempat kerjanya. Nah, akhirnya obatnya malah jadi gak manjur. Lanjut ke aktivitas termodinamika. Aktivitas Ferguson 1939, potensi obat berstruktur tidak spesifik tergantung dari aktivitas termodinamika senyawa. Kadar obat untuk menimbulkan efek ditentukan oleh keseimbangan distribusi, ada fase eksternal dan biofase. Kecenderungan obat untuk meningkatkan fase disebut aktivitas termodinamika. Konsentrasi obat dalam plasma berbanding lurus dengan aktivitas termodinamika obat tersebut. Jadi setiap obat itu punya kecenderungan buat pindah dari luar sel ke dalam sel, dan sebaliknya. Aktivitas termodinamika itu ukuran dari kecenderungan itu. Aktivitas termodinamika itu artinya seberapa besar dorongan obat untuk masuk ke bagian tubuh sampai dia bekerja. Misalnya ada dua tempat, itu luar tubuh dan bagian dalam tempat obat bekerja. Itu disebut biofase. Setiap obat itu punya kecenderungan buat pindah dari luar sel ke dalam sel, dan sebaliknya. Aktivitas termodinamika itu adalah ukuran dari kecenderungan itu. Nah, kalau distribusinya seimbang, maka efek obatnya juga bisa muncul. Terima kasih, sudah selesai. Jadi kesimpulannya, struktur kimia dari obat itu bukan cuman angka dan rumus, tapi sangat menentukan nasib obat itu dalam tubuh kita. Dari awal masuk, menyebar, sampai akhirnya keluar. Dan semua itu sangat dipengaruhi oleh kelarutan dalam air dan lemak. Juga bagaimana obat itu tersebar di tubuh. Cukup sekian dari saya. Terima kasih udah nonton penjelasan ini. Semoga sekarang kamu lebih ngerti gimana obat itu bekerja di tubuh kita dari sisi kimia yang sederhana. Sampai jumpa.